Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aib Syahrir dengan NIM L131210067. Saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang struktur pasar, evolusi pemasaran hasil hutan, sistem pemasaran, dan saluran pemasaran. Dari materi tersebut, kami mempunyai 4 pokok bahasan. Yang pertama, ada struktur pasar, yang kedua ada evolusi pemasaran hasil hutan, yang ketiga sistem pemasaran dan saluran pemasaran. Yang keempat adalah contoh kasus penelitian. Sebelum kita masuk di struktur pasar, kita harus mengetahui apa itu pasar. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang menjual beli, juga berarti kekuatan penawaran permintaan, tempat penjualan yang ingin menukarkan barang atau jasa dengan uang pembeli, ingin menukarkan uang dengan barang atau jasa, menurut Kadir tahun 2010. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan jumlah penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan jual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Selanjutnya, elemen utama dalam struktur pasar itu ada 3. Ada pangsa pasar, ada konsentrasi, ada hambatan untuk masuk. Kita masuk struktur pasar. Persaingan sempurna. Pasar ini memiliki ciri-ciri yaitu dapat banyak perusahaan di pasar komoditas yang memperjualkan membeli adalah homogen. Perusahaan adalah pengambil harga atau pengambil mempunyai informasi sempurna tentang keadaan pasar. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk dalam industri. Selanjutnya ada pasar monopolistik. Bila salah satu asumsi tentang pasar persaingan sempurna kita melepaskan, dalam hal ini asumsi dengan barang yang homogennya, maka kita akan mendapatkan jenis pasar ini, yakni pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan pembeli atau konsumen. Selanjutnya, pasar oligopoli. Bentuk pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penguasaan penawaran dalam oligopoli yang memiliki secara independen atau sendiri-sendiri ataupun secara diam-diam bekerja sama. Selanjutnya, ciri-ciri monopoli. Ini tidak adanya barang pengganti. Maksudnya tidak ada barang pengganti, barangnya itu hanya satu atau dia yang menghasilkan barang tersebut. Selanjutnya ada hanya suatu penjual atau perusahaan. Jadi hanya dia yang membuat barang tersebut atau hanya perusahaan tersebut itu yang memproduksi barang itu. Selanjutnya ada perusahaan atau penjual sebagai penentu harga. Karena hanya dia yang mempunyai barang tersebut dan hanya dia yang menjual barang tersebut, jadi dia dapat menentukan harga sesuka dia. Selanjutnya, hambatannya cukup untuk masuk. Kelebihan pasar monopoli apabila menikmati skala ekonomi, biaya produksi lebih murah daripada di firma pasar persaingan sempurna, dan tingkat produksinya lebih besar. Mutu barang semakin meningkat dan harganya semakin murah apabila perusahaan tersebut terus-menerus melakukan pengembangan dan inovasi. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli dapat terus dihasilkan barang yang lebih murah atau bermutu. Keuntungannya cukup lebih tinggi. Kelemahan pasar monopoli, pembeli tidak dapat memilih barang atau barang tersebut. Keuntungannya hanya terpusat pada suatu perusahaan dan terjadi eksploitasi pada pembeli. Jenis-jenis pasar oligopoli. Pure oligopoli. Jenis ini merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan bersifat identik. Misalnya praktik oligopoli pada produk air mineral. Selanjutnya ada inverted
oligopoli. Dalam praktik ini, barang yang diperdagangkan memiliki dapat bisa dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor Indonesia yang dikuasai oleh beberapa produk seperti Honda, Suzuki, dan Yamaha. Selanjutnya, evolusi pemasaran hasil hutan. Dari tahun ke tahun, pemasaran hasil hutan itu mempunyai evolusi. Yang pertama, pasar tradisional awal pertengahan abad 20. Selanjutnya, pada pertengahan abad ke-20 melakukan ekspor kayu. Dan pada tahun 1960-an pembentukan kebijakan. Dan pada tahun 1980 pengambilan industri pulp. Sampai 1990-an. Pemasaran yang berkelanjutan hingga akhir abad ke-20 sampai abad ke-21. Dan perkembangan non-kayu atau yang disebut hasil hutan bukan kayu itu awal abad ke-21. Sistem pemasaran yang merupakan suatu kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, faktor-faktor lingkungan yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap bentuk pengaruh hubungan perusahaan dan pasarnya. Selanjutnya, sistem pemasaran efisiensi. Efisiensi teknik merupakan hubungan yang terlibat dalam tugas pemanfaatan produksi di dalam suatu sistem pemasaran. Dan efisiensi harga, konsep yang menunjukkan pada kemampuan sistem mempengaruhi perubahan dan mendorong alokasi ulang sumber daya agar dapat mempertahankan kesesuaian dengan yang dibutuhkan konsumen. Saluran pasar. Apa itu saluran pasar? Yang disebut dengan saluran pasar adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Yang menyelenggarakannya berupa lembaga atau badan-badan yang bertugas melakukan fungsi pemasaran itu sendiri dengan memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin, sedangkan pihak konsumen akan memberikan imbalan berupa margin kepada lembaga tersebut. Saluran pemasarannya itu seperti ini. Ada produsen yang langsung menjual kepada konsumen akhir. Ada juga produsen yang menjual kepada pengecer dan dia menjual dan pengecer menjual lagi kepada konsumen akhir. Dan ada produsen yang menjual kepada pedagang besar dan pedagang besar ini menjual ke pengecer. Pengecer lalu menjual ke konsumen akhir. Selanjutnya ada produsen yang menjual kepada agen, agen menjual kepada pengecer dan pengecer menjual kepada konsumen akhir. Dan terakhir ada juga seperti produsen yang menjual kepada agen, agen menjual kepada pedagang besar dan pedagang besar menjual kepada pengecer, pengecer menjual ke konsumen akhir. Adapun contoh penelitian dari yang saya jelaskan ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat petani pengarah dan pada struktur pasar persaingan sempurna dengan nilai CR4 39,7%, tingkat perdagangannya mengumpul dan perdagangan besar mengarah kepada struktur pasar oligopoli terkait dengan nilai CR4 masing-masing 75,85% dan 83,16%. Sedangkan untuk meningkatkan perdagangan pengecer mengarah kepada struktur oligopoli longgar dengan nilai CR4 59,63%. Hambatan yang keluar masuk pasar berdasarkan hasil analisis minimum, maka diketahui bahwa penjualan dagang terbesar periode tahun 2021 adalah sebesar 25 ton, sedangkan output pasar secara keseluruhan adalah sebesar 450 ton. Sebesar 5,56% berarti bahwa hambatan keluar masuk pasar mudah karena nilai MES lebih kecil daripada 10%.
Kes- Kesimpulannya, kelompok kami mengambil kesimpulan beragamnya struktur pasar terdapat dari beragamnya jenis struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, monosponi, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Setiap jenis struktur memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda evolusinya. Pemasaran hasil hutan yang terjadi transformasi dari pemasaran tradisional ke berkelanjutan yang hingga ke HHBK yang sekarang terjadi signifikan. Pemasaran hasil hutan yang bersifat konvensional dan pemasaran yang memiliki berkelanjutan kemudian terhadap keberlanjutannya lingkungan dan sosial dan mempengaruhi cara-cara produk yang dipasarkan. Adanya keberagaman pada sistem pemasaran dan jenis sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan, seperti pemasaran langsung, pemasaran melalui saluran dan pemasaran online, memiliki sistem pemasaran yang tergantung pada jenis produk dan target pasar strategi bisnis. Peran penting saluran pemasaran. Saluran pemasaran memegang peran penting dalam hubungan produsen dan konsumen. Saluran pemasaran yang efisien dapat membantu produk mencapai pasar dengan efektif.